Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, back with me again, Ica Wijaya. Welcome back to Rumput. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jaga terus kesehatan karena musim lagi enggak banget. Dan thanks banget buat kamu yang baru gabung dan sudah klik video ini. Jangan lupa untuk terus selalu support kita dengan cara like, subscribe, dan tentunya tonton semua video kita sampai habis. Oke, final episode malam ini, gue akan membahas sebuah kasus tragis dan sadis juga yang cukup fenomenal dan sempat menghebohkan publik pada tahun 2019 silam. Korbannya adalah seorang gadis yang masih berusia 16 tahun. Daripada makin penasaran tentang siapa dia dan seberapa tragis kasusnya, langsung aja, seperti biasa, sebelum kita ke kronologinya, kita akan mulai dulu sedikit kita kupas biografi tentang gadis Buddha Belia tersebut. Here we go. Christine Lee Silawan adalah gadis muda berstatus pelajar yang berusia 16 tahun asal Filipina. Christine ini adalah anak tunggal dari seorang ibu tunggal yang bernama Lourdes Silawan. Christine ini dikenal sebagai pribadi yang cukup ramah, supel, baik, mudah bergaul, sopan, selalu on time, dan sangat penurut terhadap orang tua dan sangat taat beribadat ke gereja. Di gereja, Christine ini juga dikenal sebagai salah satu anak yang cukup aktif nih guys, dalam mengikuti serta membantu segala macam kegiatan yang diadakan oleh gereja. Seperti remaja pada umumnya, Christine ini tuh saat itu sudah mempunyai keinginan nih guys, atau cita-cita, dia ini pengen banget jadi seorang pramugari guys. Tapi sayangnya, cita-cita tersebut harus kandas di tengah jalan karena sesuatu yang sangat tragis menimpa si Christine Silawan ini. Itu dia guys, sedikit atau singkatnya biografi tentang Christine Silawan. Sekarang gak pakai lama, langsung aja kita moving on to kronologinya. Here we go. Nah, seperti yang gue jelasin tadi nih ya guys, Christine ini kan terbilang cukup aktif nih ya dalam kegiatan di gereja ya. Dan pada tanggal 10 Maret 2019, Christine ini seperti biasa nih, dia datang ke gereja untuk melakukan ibadah. Saat itu, Christine ini sempat meminta izin nih guys kepada ibunya untuk pergi ke gereja. Dan pada saat yang sama, ibunya ini sama sekali nggak ada tuh memiliki firasat buruk sama sekali terhadap si Christine ini. Makanya ibunya ini sangat mengizinkan Christine untuk pergi. Bahkan ibunya ini sempat bilang, kamu jangan pulang malam-malam ya, jam 7 harus sudah sampai di rumah. Kayak gue. Dan Christine pun mengiyakan nih perkataan ibunya tersebut. Dan gak pakai lama, saat itu juga Christine ini langsung nih pergi ke sebuah gereja yang bernama Sacred Heart Parish di Cebu, Filipina. Dan saat itu, dia hanya pergi seorang diri nih guys, tanpa teman, tanpa kerabat, ataupun tetangga. Nah, setelah hampir jam 7 malam, ibunya nih ngerasa aneh. Kok Christine ini nggak sampai-sampai juga di rumah? Yang padahal udah mau jam 7 malam. Hingga akhirnya, pada saat jam 7 malam, Christine yang belum pulang sampai rumah, akhirnya sang ibu nih merasa panik, dan dia pun langsung inisiatif pergi ke gereja untuk mengecek apakah Christine ini masih di gereja. Tapi ternyata faktanya di gereja Christine itu sudah tidak ada. Sang ibu terus nih mencari keberadaan Christine. Tapi sayangnya Christine ini nggak bisa ditemuin sama sekali guys. Dan hingga akhirnya sang ibu menelpon pihak kepolisian dan bilang kalau anak tunggalnya ini menghilang. Lalu pada keesokan harinya, Senin 11 Maret 2019, sekitar pukul 5 pagi, warga kawasan Sitio Mahaihai, Kota Lapu-Lapu, dibuat kaget nih guys dengan penemuan sesosok jasad perempuan yang tak dikenal. Mereka pun langsung nih menghubungi pihak kepolisian. Polisi yang sebelumnya mendapatkan laporan nih kalau ada yang hilang yaitu seorang anak tunggal, langsunglah akhirnya menghubungi kembali nih sang ibu yang bernama Lourdes tadi untuk memberitahu kalau telah ditemukan jasad seorang perempuan, dan polisi pun meminta nih untuk keluarga Christine langsung datang ke lokasi supaya mengidentifikasi atau mengecek apakah benar itu jasad dari anak tunggalnya
yang bernama Christine Silawan. Dan tanpa lama, akhirnya polisi pun tiba nih di lokasi bersama dengan keluarga Christine. Setibanya di lokasi, polisi dibuat kaget guys. Karena jasad tersebut nih udah tergeletak begitu aja dengan bagian pinggang ke bawah tanpa busana dan kondisi wajahnya itu setengah bagian sudah dikuliti hingga tinggal tengkoraknya aja. Dengan kondisi seperti itu, biasanya sangat sulit nih guys untuk mengidentifikasi seorang korban. Tapi, sang ibu ini mampu guys dengan mudahnya mengenali korban berdasarkan dari pakaian yang tersisa di tubuh korban. Pakaian itu adalah pakaian terakhir yang dimana anak tunggalnya kenakan yang bernama Christine Silawan. Setelah kejadian penemuan jasad Christine itu, ternyata beritanya langsung cepet nih beredar dan langsung memicu kemarahan dari masyarakat online. Karena apa? Karena dianggap sebagai kasus penghilangan nyawa yang paling sadis yang ada di Filipina. Akhirnya, para masyarakat Filipina pun membuat unjuk rasa guys, untuk meminta keadilan bagi Christine Silawan. Mereka sampai mencetak nih sebuah spanduk dengan foto Christine dan meminta pemerintah bahkan pihak kepolisian untuk menyelesaikan segera kasus ini dan menangkap secepatnya si pelaku. Setelah mendapatkan tekanan yang begitu banyak dari masyarakat, akhirnya pihak kepolisian langsung nih guys bertindak dengan segera ya, bertindak dengan cepat untuk mencari siapa pelaku keji yang tega melakukan hal itu terhadap Christine Silawan. Tim kepolisian nih guys sampai-sampai membuat tim khusus untuk menyelidiki kasus dari Christine Silawan ini. Dan pihak kepolisian pun meminta izin nih kepada pihak keluarga untuk melakukan otopsi pada jasad Christine Silawan. Berdasarkan hasil tim forensik menyatakan adanya bukti pendarahan di bagian private Christine yang menandakan kalau ia ini telah dilecehkan. Menurut tim forensik, Christine ini diduga kemungkinan telah dihilangkan nyawanya pada tanggal 10 Maret 2019 guys. Di sekitar pukul 6 hingga 7 malam. Dan di tubuhnya Christine ini juga terdapat sekitar 30 tusukan dari benda tajam. Dan selain itu, dia juga memiliki adanya bekas cekekan di lehernya Christine. Selain itu, pada saat jasadnya Christine ini ditemukan guys, ada beberapa organ dalam ya, organ tubuh dalamnya Christine yang menghilang. Yang menghilang adalah lidah, trakea, kerongkongan, dan kuping atau telinga sebelah kanan. Gila. Coba bayangin deh. Itu tuh gimana caranya si pelaku ini bisa ngambil organ-organ tersebut. Yang pastinya kan butuh effort ya. Dan ternyata guys, kalian tahu, di mukanya Christine ini ada bercak-bercak coklat gitu. Yang pada saat itu juga tim forensik ini menyimpulkan kalau Christine ini tuh udah disiram dengan air cuka atau air asam gitu. Dan pelakunya melakukan itu supaya mukanya ini tuh gampang untuk dikulitin guys. Gila. Gila banget sih. Tega lu, asli. Dan selain itu nih guys, pada saat olah TKP ditemukan nih ada sebuah rekaman CCTV yang menyatakan atau memperlihatkan bahwa Christine ini saat itu sedang berjalan beriringan dengan seorang pria. Tapi sayangnya di rekaman CCTV tersebut Christine dan laki-laki ini tuh membelakangi kamera guys. Jadi gak kelihatan tuh gimana atau bentuknya muka tuh si pelaku atau laki-laki yang pada saat itu berjalan beriringan bersama Christine. Ada beberapa orang nih guys yang masuk ke dalam list dicurigai sama pihak polisian. Orang pertama adalah seorang laki-laki bernama Jonas Martel Bueno. Pasti kalian pada mikir nih, kenapa sih Jonas yang dicurigai? Karena ternyata si Jonas ini pernah melakukan hal yang sama juga nih ke korbannya. Jadi polanya nih sama guys. Dia ini ngulitin korbannya juga dan Jonas ini juga pernah ditangkap atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa seorang petani yang berusia 62 tahun. Dan gak hanya itu aja, kejadiannya itu juga gak lama guys, renggang waktunya tuh.
dari penemuan jasadnya si Christine sekitar ya 2 bulanan lah. Tapi setelah diinterogasi nih guys, Jonas ini menyangkal kalau dia ini nggak pernah tuh menghabisi seorang Christine. Dan saat itu juga dia sama sekali tidak mengetahui siapa itu Christine. Dan akhirnya setelah diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian, ya benar, memang bukan si Jonas nih pelakunya. Setelah itu pihak kepolisian langsung lah nih terus mencari bukti-bukti lainnya, sehingga pihak kepolisian ini mencurigai lagi seorang pria yang ternyata dia ini adalah mantannya si Christine yang bernama John. Mohon maaf, ini Jonas sama John adik kakak atau gimana? Sama-sama John. Lanjut. Saat itu guys, pihak kepolisian nih menemukan bukti-bukti chat-chatan dari Christine ke John, yang dimana saat itu ternyata Christine ini tuh mengakhiri hubungannya terhadap John. Polisi sempat mencurigai nih, kalau John ini tuh patah hati, jadi motifnya adalah patah hati guys. Yang dimana akhirnya dia ini tega, khilaf, kalap itu menghabisi nyawa Christine. Kenapa bisa sampai polisi berpikir seperti itu? Karena polisi ini juga menemukan adanya akun Facebook bernama CJ Diaz yang ngajak Christine ketemuan pada malam itu. Dimana pada malam kejadian ya. Nah, polisi ini berpikir, karena sakit hati mungkin aja si John ini tuh membuat akun palsu dan akhirnya menjebak dan mengajak Christine untuk ketemu, lalu dia langsung nih ngabisin si Christine. Lalu, tanpa menunggu lama, akhirnya pihak kepolisian pun langsung nih guys, menangkap John di rumahnya di daerah Barang Aimali Bago Lapu-Lapu, dan dia langsung nih ditahan di Home Care Center for Children pada tanggal 16 Maret 2019. Pada saat diinterogasi, John ini terus mengelak nih guys. Dia menyangkal, dia bilang kalau dia tuh nggak tahu apa-apa sama kejadian yang menimpa Christine. Dan dia juga bilang kalau dia ini kaget banget mendengar apa yang sudah terjadi terhadap mantannya itu, yaitu Christine Silawan. Saat itu guys, keluarga dan teman-temannya John pun juga memberikan kesaksian nih, kalau John ini nggak bersalah. Dan pada saat kejadian, John ini tuh sedang berada di rumahnya. Dan pas sore hari, John ini pergi bersama teman-temannya untuk bermain basket. Nah, karena polisi nggak punya bukti yang kuat guys untuk menahan si John, akhirnya John pun dibebaskan. Dan akhirnya guys, jasad Christine ini dimakamkan pada tanggal 23 Maret 2019. Dan sayangnya pada saat pemakaman, pelaku dari penghilangan nyawa Christine ini belum juga ditemukan. Acara pemakaman Christine pun dilakukan dan dihadiri banyak masyarakat yang bersimpati pada kasus ini. Hingga pada suatu hari, pihak kepolisian berhasil nih menemukan sesuatu yang membuat kasus ini tuh ada titik terang hingga terpecahkan. Kira-kira apa? Langsung aja kita masuk ke penyelidikan dan hukumannya. Here we go. Jadi, setelah pemakaman Christine Silawan, pihak kepolisian ini mencurigai adanya seorang pria nih guys, berusia 43 tahun bernama Renato Payupan Lienas. Renato ini ternyata termasuk orang-orang yang sedang diawasi atau DPO oleh pihak kepolisian. Kenapa? Karena dia ini dicurigai telah menyalahgunakan senjata, penggunaan narkoba, dan masih banyak yang lainnya. Sampai pada tanggal 9 April 2019, Renato ini ditangkap karena telah menyelundupkan senjata api kaliber 45. Dan pada tanggal 11 April 2019, kepala kepolisian yang bernama Oscar Albayalde membawa si Renato ini ke depan para wartawan untuk melakukan konferensi pers. Dan ternyata guys, di konferensi pers inilah hal yang tidak diduga-duga ini terjadi. Kalian bisa tebak hal itu apa? Apa ya kira-kira dilakukan atau yang diakuin nih sama si Renato? Dia mengaku kalau dialah orang keji yang tega yang telah menghabisi nyawa Christine Silawan. Dan dia juga mengaku guys, dialah orang di balik akun palsu Facebook CJ Diaz. Polisi dan wartawan semua yang ada di sana pada saat itu juga kaget dong guys, ya kan? Dan Renato juga bilang nih,
kalau dia ini ngaku karena dia ini nggak tega sama mantan pacarnya si Christine tadi nih, yang namanya John. Dia nggak tega kalau misalkan si John ini jadi difitnah karena dia yang ngabisin nyawanya Christine. Gono. Renato juga ngaku nih, kalau tiba-tiba dirinya ini ada muncul ambisi atau hasrat untuk menjalin sebuah hubungan dengan seorang perempuan yang jauh lebih muda, dan akhirnya dia membuat akun Facebook palsu, guys, dengan gambar profil seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun untuk menjebak Christine. Renato mulai tuh, guys, rajin ngechatin si Christine tiap pagi, siang, sore, malam, puasa, buka puasa, sahur. Enggak, canda. Jadi Renato ini rajin nih, guys, ngechatin si Christine ya, tiap hari gitu ya, tiap jam. Dia chat tuh sama si Dias alias Renato. Dan ya akhirnya Christine ini klepek-klepek lah ya kan, ditanya kamu udah makan belum sayang? Berapa suap? Piringnya jangan lupa dimakan juga, kayak gitu. Dan ya udah nih, akhirnya terpincut lah, kena lah nih si Christine sama si Renato ini. Hubungan mereka ternyata udah berjalan sekitar 5 bulan loh, guys. Dan pada akhirnya diajaklah nih mereka ketemuan. Yang ngajak Renato lah nih sebagai si Dias untuk ketemuan sama si Christine. Tapi pas di hari ketemuan, si Christine ini kaget. Kok yang datang bapak-bapak, ya kan? Gak sesuai sama sekali sama yang ada di foto profile. Dan saat itu juga, Christine ini marah karena merasa ditipu abis-abisan, telak sama si Renato atau si Dias tadi. Christine bilang nih, guys, kalau udahlah, saya mau pulang aja. Tapi Renato ini saat itu memaksa untuk mengantarkan Christine ini pulang. Dan pas di jalan, Renato ini coba mengajak ngobrol Christine sesuai dengan yang ada di rekaman CCTV. Nah, pas lagi ngobrol nih, ternyata Renato ini ngajak Christine untuk melakukan sebuah hubungan dewasa, guys. Jelas dong, Christine ini makin marah ya kan, dan menolak ajakan dari Renato tersebut. Dan ketika melewati jalan yang cukup sepi dan gelap, guys, Renato yang kesal karena penolakan tadi, dia langsung nih menikam Christine sebanyak 30 kali dengan menggunakan sebuah gunting. Kalau nikam pakai gunting tuh begini. Kalau pisau begini. Enggak, tadi dulu, Cak, lu kenapa jadi ngedukasi? Hah! Begitulah, enggak, saya nggak ada pengalaman kok. Astagfirullahaladzim. Nggak ada, tuh kan salting. Ih, nggak pernah. Lanjut. Usai melecehkan dan menghabisi nyawanya Christine, guys, Renato ini kemudian menguliti wajahnya Christine dengan bermodalkan ilmu yang hanya dia pelajari atau didapatkan dari Facebook. OMG, Renato bilang, saya menikamnya dengan menggunakan gunting dan mengupas kulit wajahnya agar dia tidak dikenali. Selain itu nih, guys, diduga salah satu motif penghapusan jejak kejahatan dengan wajahnya Christine dikuliti yang dilakukan oleh Renato tadi ternyata terinspirasi dari Momo Challenge yang sempat viral pada tahun 2018 lalu. Dan akhirnya Renato pun ditetapkan nih sebagai tersangka pada saat itu juga. Kemudian pada laporan media yang sama di tanggal 18 April 2021, dilaporkan nih, guys, bahwa Renato Lenes ini ditemukan sudah tidak bernyawa karena dia bundir alias menghabisi, mengkat hidupnya sendiri di sel penjara. Yang pada akhirnya pihak kepolisian Filipina menyatakan kalau kasus tragis nan sadis Christine Silawan ini yang dikuliti wajahnya telah terpecahkan dan selesai. Bravo! Bravo! Wah, harusnya sebelum bawain ini gue ada belajar sedikit bahasa Filipin. Biar bilang ada makasih, apa kayak selamat gitu. Bravo, gue tau bravo doang deh. Bravo, Alpha, Delta, ya kan. Kijang, 1, Roger, iya ngarang. Itu dia, guys. Sekian untuk
kriminal episode malam ini. Ya ampun. Gue turut deep condolences ya untuk Kristen Silawan dan tentunya Ibu Laurde Silawan. Semoga ya Kristen sudah bahagia di sana, di dunia dia merasakan hal, aduh, gue aja gak bisa bayangin sakit banget itu pasti kayak gimana. Tapi sekarang dia sudah jadi surga di rumah Tuhan. RIP pokoknya, rest in peace, rest in heaven buat Kristen Silawan. Oke, itu dia guys, cukup untuk kriminal episode malam ini. Terima kasih buat kamu yang sudah selalu stay dan support Rumpot Channel sampai detik ini juga. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan semua episode-episode baru, video-video baru dari kita. Komen di kolom komentar, share ke seluruh sosial media yang kamu punya, dan tentunya selalu tonton video kita sampai habis. Kalau ada iklan jangan di skip ya bos. Thank you very much. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua. Sorry kalau ada maaf ada salah-salah kata. Gue Ica Wijaya pamit undur diri. See you on the next criminal episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.